Angin malam. Pemirsa, kemarin tanggal 22 Juni, lo kok nggak ada musik sih? Oh, dikasih musik. Biar agak nyambung sama Agus mau ngobrol. Tanggal 22 Juni yang lalu, kemarin ya, kita merayakan ulang tahun Jakarta yang ke-474. Katanya, sebuah bangsa itu tercermin dari ibu kota negaranya. Kita berharap banget kalau Jakarta ini menjadi cermin dari Indonesia saat ini. Jakarta yang ramah, Jakarta yang fasilitasnya lengkap, Jakarta yang apa-apanya semua serba ada di Jakarta. Jakarta yang isinya benar-benar bervariasi. Dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia lagi ketemu semua di Jakarta. Tapi ada satu hal yang belakangan ini bikin orang-orang sangat ketakutan, boro-boro jadi wisatawan. Orang Jakarta sendiri juga ketakutan karena Jakarta mulai tidak ramah. Apakah betul Jakarta sudah tidak ramah? Apakah yang menyebabkan Jakarta tidak ramah lagi? Hari ini saya punya tamu, Bapak seorang direktur utama PT Hotel Indonesia Natur. Yang saya ambil pada malam hari ini, tamunya sengaja saya ambil dari Hotel Indonesia karena Hotel Indonesia ini punya sejarah. Satu-satunya hotel yang dulu berdiri pertama kali dan gedung bertingkat pertama kali ternyata. Saya mau minta dong kasih tepuk tangan buat Bapak Insinyur AM Suseto. Nah, atau biasa panggil Pak Seto. Selamat malam Pak pagi Seto. Ya. Oh, selamat pagi. Kan udah Pak pagi. Seto. Iya, kita kerjanya pagi-pagi. Udah ngantuk Pak? Ya hampir. Hampir, jangan Tapi dulu. saya kira enggak. Udah hilang langsung Udah ngantuknya. ya. Ini Pak Seto nih diam-diam dulu bekas sembalap. Bekas pembalap ya Pak ya? Iya, zaman Angkatannya tahun 70-an dulu. tahun 70-an udah jadi pembalap Iya, ya? jadi saya waktu itu mulai tahun 74-an itu, mulai di Ancol, Dari Ancol, terus ya? ngikutin ke rally ya. Jadi pada waktu itu sekolah sebelum tamat, tapi pelajarannya udah habis mau ngapain, terus akhirnya pulang Jakarta Bandung jadinya balapan itu. Wah, seru ya. Oke, sekali lagi dong kasih tepuk tangan dong buat Pak Seto. Dan ibu yang satu ini pasti semuanya sudah tahu pemirsa. Ini adalah Vena Melinda, seorang pemain sinetron, bintang sinetron dan juga mantan Noni Jakarta tahun berapa sih itu? 9 tahun yang lalu, Uges. 9 tahun yang Jadi lalu. tahun berapa coba? 92. Udah malam. Udah ya, malu ngitung pagi ya. suruh ngitung lagi. 92. Tahun 92 udah lama banget. Tapi nggak berubah ya tetap. Mudah-mudahan Misinya masih ke bawah ya sampai sekarang. harus sebagai mantan harus ada ya. Oh tetap. gitu ya, bukannya rasa terus mencintai karena kan kita tinggal di sini. Masa nggak cinta sama kota sendiri? Oh tetap promosi ya. tetap. Oke, kita akan mulai bincang-bincang kita malam hari ini tentang Jakarta yang rasanya kok udah nggak ramah lagi gitu ya. Pak, kalau kita melihat Jakarta yang mulai bikin kita khawatir kalau keluar rumah, bikin kita takut. Nggak usah deh orang yang mau wisata, saya aja yang keluar rumah juga takut gitu ya. Takut nggak? Takut Kan ya? Sekarang apa-apa bawa suami kan? Oh gitu, mentang-mentang udah punya suami Oh, ya? iya dong, oke. sama kan? Oke, alhamdulillah. Terus Pak, mungkin Bapak bisa cerita, pengaruh nggak sih Pak keadaan wisata kita, pariwisata kita tuh terpengaruh nggak sama keadaan Jakarta yang seperti ini? Iya. Jadi sekarang kalau kita lihat ya, saya bandingin aja, saya masuk ke Jakarta waktu itu tahun 66 kalau nggak salah ya. Karena orang tua saya dipindahin dari Surabaya ke Jakarta. Jadi kalau saya bandingin 66 sampai sekarang ini, memang benar Jakarta sekarang ini banyak berubahnya. Dan kalau dikaitkan sama wisata, ya jelas itu pengaruhnya besar ya. Karena intinya wisata itu sebenarnya kalau semuanya itu menarik dan menyenangkan, itu pasti banyak yang datang gitu. Menarik dan menyenangkan. Dan menyenangkan. Kata kuncinya cuma dua itu, cuman bisa dipanjangin macam-macam ya. Nah, Coba bisa kita lihat menarik. Pak sekarang, kita lihat ya Jakarta, Iya, menariknya apa Pak? Nah, menariknya itu apa sekarang? Tapi sebetulnya apapun yang dilihat itu bisa dari dua sisi kan. Oke. Bisa dari positifnya atau bisa dari negatifnya. Satu sisi dibilang menarik, satu sisi juga enggak. Contohnya, yang paling menarik sekarang apa? Demo kan. Nah, demo ini paling banyak nih sekarang ini. Di akhir-akhir, di awal-awal, ya ini masih pertengahan tahun ya. Tapi sekarang akhir-akhir ini kan paling banyak, paling marak. Sehingga tidak ada hari tanpa demo di depan bundaran Hotel Indonesia ini ya. Nah, itu memang menarik. Menarik buat apa? Buat kita iklan gratis. Setiap hari muncul di TV itu Hotel Indonesia. Pinter ngelaba ternyata ya Pak ya. Tapi benar ya, belakangan ini di depan HI ya banyak. Ini jadi bersejarah lagi nih. Jadi bersejarah lagi. punya- Di dalam era reformasi ini, sentranya demo kok sekarang ngambilnya di tengah sini. Ya ada untungnya ya buat Iya, Hotel benar, Indonesia. Nah,
Tapi kalau kita kaitkan kembali tadi, katanya Jakarta udah nggak ramah lagi. Nggak ramah kan, kalau dulu kan ramah ya. Ramahnya itu rajin menjamah kan dulu. Jadi banyak orang yang mau datang gitu. Kalau sekarang kayaknya kok udah mulai berkurang ya karena sifat bisnisnya juga ikut lesu. Terus sekarang kalau kekerasan juga meningkat di sini. Nah ini semua memang saling berkaitan saya kira. Jadi kepengaruh ya Pak ya? Terpengaruh pasti Oke. memang terpengaruh. Sekarang kita tanya ibu satu ini, dia kan mantan none. Kepengaruh nggak sih ngelihat dari dulu zamannya baru pemilihan none terus sekarang gitu? Ya aku tuh jadi none tahun 92 ya. Itu kayaknya Jakarta masih seperti yang dibilang sama Pak Seto tadi, masih menyenangkan, masih indah. Terbukti aku kemana-mana berani nyetir sendiri. Terus masih berani pakai anting atau pakai apa, masih pakai handphone sambil nyetir masih berani. Sekarang handphone diumpetin, nggak berani pakai apa-apa, pakai sepatu large. Biar bisa apa? Biar bisa Dia bisa lari? ngelempar maksudnya. Bukanya susah, sletingnya banyak lagi. Tapi kan ini berat, jadi agak-agak pingsan lah kalau kena. Terus yang kedua kita memang mesti bisa ada protect sama diri kita sendiri. Sekarang saya bawa anak ke mall aja, saya mikir-mikir mall mana yang bisa saya ajak. Dan kita harus latih ya anak-anak kita untuk tidak boleh ngomong sama orang asing. Sampai sudah sebegitunya bahayanya Jakarta. Karena apa? Kita ngeri ya. Sekarang bukan hanya demo aja, penculikan. Karena social gap yang ada di Jakarta ini. Terus apalagi ya, mungkin copet atau apa ya segala macam. Untuk anak-anak sih yang saya lihat sekarang lagi rame penculikan itu. Potensi wisata yang kira-kira bisa ketangkep nih ya sama Vena, potensi wisata dari tadi ya kekurangan ada copet lah, ada penculikan kayak gitu-gitu. Kalau orang Jepang, Ugus dengar dari cerita Mas Rasa Tari tadi, orang Jepang sengaja datang ke proyek Senen cuma mau lihat copet tuh Copetnya kayak gimana apa sih, ya? nyopetnya diapain gitu. Bisa nggak dijadiin potensi wisata kelihatannya? Tapi kalau aku lihat tetap kalau kita mau lihat wisatanya masih banyak yang bisa digali seperti Museum Fathahillah. Kalau kita lihat sekarang ada Cafe Fathahillah yang 24 jam bukanya, itu kebanyakan semua adalah wisatawan asing. Meskipun keamanannya masih seperti ini, dan mereka juga ngelihat kayaknya masih banyak yang bisa kita explore ya museum itu. Jadi aku pikir ya sekarang tergantung dari pemerintah dan mungkin dari Pemda sendiri. Kita benar-benar harus bekerja keras untuk selain demo-demo ini ya kita harus bisa mengeksplor yang lain. Ini kalau Ugus jadi ngomongin demo, jadi ingat HI ini di depannya kan demo melulu. Ada benefitnya nggak ke HI? Benefitnya? Selain iklan gratis tadi. Benefit negatif kan? Benefit kalau negatif berarti kan kerugian. Nah, ini dulu ada nih ceritanya. Kita udah yang banyak pesan di sini, tapi karena musim demo pindah, jadi nggak ke HI. Malah dropping gitu. ya? Dropping, ada yang cuma besar. Ada kita akan teruskan lagi nih ngobrol-ngobrolnya nanti tentang, dan kita juga akan mengajak pemirsa di rumah kalau ingin ikut ngobrol sama kita tentang Jakarta yang sekarang tidak aman, mungkin mau cerita atau sharing. Kalau dana di Hong Kong ya, dana pembangunan jalan segala macam kan diambil dari perjudian ya. Kalau di Indonesia, di Jakarta deh, ada nggak kira-kira lokasinya yang Bapak tahu? Saya tentunya kan ditanyanya Jakarta ya. Kita balik aja Jakarta dulu tuh. Ya. Kalau Jakarta dulu itu ada, karena apa? Kegiatan judi dan seks itu adalah kegiatan yang udah tertua ya di dunia ini, dan itu pasti kaitannya sama pariwisata. Itu nggak bisa disangkal dan nggak bisa dipungkirin itu. Gimana pun juga suka nggak suka memang begitu ya, ada ya. Nah Jakarta ini dulu pernah dibangun dengan alokasi tempat tersebut. Alasannya kenapa? Itu ya? Banyak. Kramatunggak ada di Ancol segala itu dulu ada. Memang diperbolehkan tempat. dulu di area. Dulu waktu Copacabana gitu masih ya? ada. Di sampingnya ada motel ini dan sebagainya. Ya udah semua udah tahu lah itu. Apalagi orang zaman dulu pasti udah tahu. Tapi pada waktu itu kenapa dikonsentrasikan di sana? Soalnya bisa dikontrol. Jadi bisa dikendalikan gitu loh. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya orang yang ke situ itu ketahuan gitu. Jadi kalau kita perlu tingkatkan akhlaknya ya tingkatkan gitu, tapi nyata gitu. Nah kalau nggak dilokalisir, nyebar malah nggak karuan. Sekarang kita Susah tahu loh sebagai istri-istri ya. Kalau dulu ketahuan kan, Ancol, masuknya ke situ. Gitu. Asal yang kancol, awas lu ya, kan gitu dulu. Padahal belum tentu. Nah dan lagi ada keuntungan buat pemerintah daerah dulu. Apa? Duitnya kan masuk di situ. Nah ini yang dipakai bangun jalan atau zaman dulu. Nah, kalau kita tadi Huges tanya ya, pembangunannya dari mana kalau begitu sekarang ini? Lah karena pada waktu setelah hal tersebut dilarang, bergeser, akhirnya pembangunannya dari mana? Ya dari utang, makanya kita punya utang banyak kan sekarang. Dulu nggak punya utang. Jadi enaknya diapain nih Pak? Hah? Enaknya diapain? Mau dikembaliin lagi? Iya. Kita lihat aja ya, negara-negara tetangga kita lah.
Malaysia itu termasuk negara yang ketat sekali ya dalam agamanya. Tetapi justru dia untuk mengendalikannya. Karena nanti kalau mau dihilangin sama sekali memang 100% nggak bakal bisa itu. Udah nggak mungkin itu. Karena itu bagian dari kehidupan. Coba bisa dibayangin nggak di dunia ini? Kalau semua itu hidupnya adalah nggak pernah ada kegiatan itu semua. Dunia berhenti. Justru dunia ini berputar karena ada yang positif, ada yang negatif. Kalau semua positif berhenti dong, udah kiamat kita memang. Memang Oke. begitu itu kehidupan. Jadi kesimpulannya kita mesti mentalnya mesti kuat dong Nah, ya. makanya itu tergantung dari diri kita sendiri. Betul. Kita mau berpijak yang di Iya. mana. Ada black Kalau and kita white. Ya? nggak ada dikotomi. Makanya kan simbolnya bagus tuh ya, yang hitam putih gitu, yin sama yang. Nama itu. yang. Itu Oke, kelihatan. sekarang kita akan ajak pemirsa di rumah nih untuk ikut ngobrol sama kita, mungkin mau sharing pengalaman tentang Jakarta yang tidak ramah lagi. Tadi sehubungan dengan pariwisata Jakarta juga dan juga bursa seks dan perjudian tadi. Kalau Anda ingin berpartisipasi silakan Anda telepon ke 391-4601 atau 391-4603 untuk Anda yang berada di luar Jabotabek. Dan silakan Anda bisa cerita atau ingin bertanya, mungkin Pak Seto kelihatannya tahu banyak nih